Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Linda. Kita lanjut ke buku tentang neraka bab 6b ya. Oke, mari kita mulai. Orang itu berkata, Allah tidak akan mengirim seseorang ke laut, ke alam maut, dan bahwa Allah itu terlalu baik untuk bisa berbuat demikian. Dia menjadi sebab banyak umat yang baik jatuh dari kemuliaan Allah. Dia bahkan berkata bahwa dia tidak membutuhkan aku karena dia seperti Allah. Dia bertindak sebegitu jauh ketika dia mengadakan seminar-seminar untuk mengajarkan doktrin palsunya. Dia menginjak-injak firmanku yang kudus di bawah kakinya, tapi masih juga aku mengasihinya. Anakku adalah lebih baik tidak pernah mengenal aku daripada mengenalku dan berbalik dari melayani aku, kata Tuhan. Kalau saja dia mendengarkanmu Tuhan, seruku. Kalau saja dia mau memperhatikan jiwanya dan jiwa-jiwa lain. Dia tidak mau mendengarkanku. Ketika kupanggil, dia tidak mau mendengarkanku. Dia mencintai kehidupan yang mudah. Kupanggil dan kupanggil dia untuk bertobat, tapi dia tidak mau kembali kepadaku. Suatu hari dia terbunuh dan segera datang kemari. Sekarang iblis menyiksanya karena dia pernah berkhotbah tentang firmanku dan menyelamatkan jiwa untuk kerajaanku. Inilah siksaannya. Kuperhatikan setan-setan ketika mereka terus berbaris mengelilingi peti mati. Jantung manusia itu terus berdenyut dan darah asli mengalir daripadanya. Aku tak pernah melupakan jeritan kesakitannya dan kesedihannya. Yesus memandang laki-laki di dalam peti mati itu dengan belas kasihan yang mendalam dan berkata, darah dari banyak jiwa yang terhilang ditimpakan ke atasnya. Saat ini, banyak di antara mereka berada dalam penyiksaan di sini. Dengan hati penuh kesedihan, Yesus dan aku berjalan terus. Ketika kami tinggalkan tempat itu, kulihat rombongan setan-setan lain mendekati peti mati itu. Tinggi mereka kira-kira 3 kaki, berpakaian hitam dan wajah mereka ditutupi kerudung hitam. Regu-regu bergiliran menyiksanya. Kupikir, betapa karena rasa harga diri, kadang-kadang kita tidak mau mengakui kesalahan kita dan memohon pengampunan. Kita menolak untuk bertobat dan merendahkan hati, dan kita berjalan terus seolah-olah kita sendirilah yang paling benar. Tapi ingat jiwa-jiwa, alam maut itu nyata. Janganlah pergi ke tempat begitu. Yesus dan aku berjalan ke tempat terpencil, ke tempat kecil yang terbuka yang seluruhnya ditabur batu-batu. Di sana sini ada sumur-sumur yang rendah. Semuanya dibuat dari tanah dan batu. Sinar yang terang menyinari suatu tempat seukuran ruang dansa yang luas. Yesus berkata, "Anakku, lihatlah pekerjaan iblis. Inilah apa yang kulihat dan kudengar. Suara musik yang bagus mengalun di udara, dan di tengah ruang dansa, di atas lantai dansa yang terang, ada 5 orang wanita cantik yang sedang menari. Semua berbaris dan dalam sejajar dan bergerak bersama-sama mengikuti alunan musik. Mereka menari sambil tertawa-tawa. Kelihatannya seperti kontes kecantikan, karena kecantikan wanita itu benar-benar menakjubkan. Mereka begitu menarik sehingga kelihatannya bukan seperti wanita betul. Pikirku dalam hati, bagaimana seseorang yang begitu cantik bisa di alam maut? Kepakaian yang dipakai wanita-wanita itu bagus dan sangat mahal. Mereka kelihatan seperti putri-putri raja, tanpa kekurangan sedikit pun. Semuanya kelihatan sempurna. Aku ingin tahu apa yang mereka kerjakan di alam maut. Mereka tidak kelihatan jahat dan berdosa,
Tapi kemudian kudapati bahwa mereka menari menuju ke api, dan lidah-lidah api menjilat-jilat naik turun ke tubuh mereka yang sempurna itu. Mereka tertawa ketika lidah api menjilat dan membungkus tubuh mereka. Mereka tidak terbakar maupun merasakan sakit. Kuperhatikan waktu musik berhenti seketika, dan ruangan dansa itu menjadi sunyi. Barisan wanita-wanita cantik itu berhenti bergerak dan memperhatikan ketika seseorang yang datang. Kehadirannya yang jahat memenuhi ruangan, suasana jahat yang lebih dahsyat daripada yang pernah kurasakan. Kemudian kulihat punggung seseorang yang gelap, seluruhnya terlindung dalam bayangan. Punggungnya menghadap padaku, dan dia berpakaian jubah panjang dan mantel warna gelap. Di sampingnya ada dua orang laki-laki. Punggung mereka juga menghadap kepadaku dan Yesus. Aku tahu bahwa mereka tidak bisa melihat kami. Perhatikan, kata Yesus. Aku tahu kehadiran yang jahat itu adalah iblis, dan karena wanita-wanita cantik itu mulai membungkuk dan menyanyi, "Hidup Yesus, iblis, hidup iblis." Iblis mulai berbicara. Katanya, "Anak-anakku, kamu sudah menuruti perintahku, dan sekarang kamu siap pergi ke bumi untuk melaksanakan keinginanku. Kuasa-kuasa gelap sudah diberikan kepadamu, dan kamu punya semua sumber dari alam maut untuk mendukung pekerjaanmu." Iblis tertawa jahat dan berkata, "Sekarang untuk mengingatkanmu akan kuasaku, akan kudemonstrasikan tentang apa yang akan terjadi apabila kamu tidak patuh kepadaku." Iblis melambaikan tangannya ke arah mereka, dan mereka mulai menjerit-jerit kepadanya, "Oh jangan iblis, kami akan patuh dan mengerjakan apa yang kau perintahkan. Tolong iblis, jangan siksa kami." Tapi iblis tidak mengacuhkannya. Dengan takjub kulihat ketika tubuh-tubuh Molek dari wanita-wanita itu mulai berubah jadi daging mati berwarna abu-abu dari alam maut. Apa yang dulunya sempurna dalam kecantikannya, sekarang menjadi kejelekan yang menjijikkan. Tubuh-tubuh yang cantik itu menjadi berantakan, sehingga hanya tinggal wujud mati yang mengerikan. Wujud itu penuh setan dan roh-roh jahat. Dari perut mereka keluar ular yang besar dan panjang, dan merayap ke sana kemari. "Yesus, apa artinya ini?" kataku. Yesus tidak menjawabku. "Iblis, tolong kembalikan tubuh-tubuh kami yang cantik." Wanita-wanita itu memohon, "Kami patuh kepadamu." Suara ketawa memenuhi udara ketika iblis melambaikan tangannya, dan wujud yang jelek itu berubah kembali menjadi wujud wanita-wanita cantik dan menarik. "Dengarkan dan patuhi aku," kata iblis pada mereka. "Kerjakan segala sesuatu yang kukatakan padamu, dan kamu akan dapat mempertahankan tubuh-tubuh Molekmu. Sekarang perhatikan, akan kuberitahu padamu di mana akan kamu lakukan pekerjaan-pekerjaan jahatku." Demikianlah laki-laki di sebelah kiri iblis mengangkat tangannya, dan sinar yang terang muncul di tembok timur. Di tembok ada layar bioskop. Di layar itu ada gambar-gambar dari tempat-tempat sehari-hari yang biasa. Iblis berkata, "Pergilah ke tempat-tempat itu dan tinggal. Bertindaklah seperti manusia biasa. Tipulah banyak orang dan buatlah sebanyak mungkin manusia menolak Allah. Aku akan mengawasimu. Setiap tindakanmu akan kuketahui. Hati-hatilah, jangan sampai diketahui, dan aku akan melindungi kamu." Iblis mengangkat tangannya ke layar bioskop, dan adegan itu mulai berjalan terus. Di sana muncul jalan-jalan sebuah kota, sebuah klub malam, sebuah toko roti, toserba, bank, pernikahan, penjualan obral, gereja, dan balai kota. Semua tempat yang ditunjukkan hanyalah tempat-tempat rutin, dan iblis menunjukkan di layar banyak tempat-tempat lain seperti itu pada mereka. Kamu akan menipu banyak orang,
dan banyak orang akan jatuh dari kebenaran. Kamu akan menjelajahi bumi untuk melakukan pekerjaanku dan kembali kepadaku untuk memberi laporan. Jika kamu butuh bantuan, akan kukirim. Kamu sudah dilatih dengan baik dan penggunaan kekuatan setanmu. Misimu adalah untuk mendapatkan jiwa-jiwa bagiku. Kamu boleh membujuk mereka melalui sihir, agama palsu, dan pemujaan. Kamu bisa membawa Kristen-Kristen yang lemah ke dalam dosa daging. Kamu bisa menanamkan benih keraguan-raguan tentang kebenaran dari firman Allah. Tuntun laki-laki dan wanita menjauhi Kristus dan hancurkan mereka kalau kau mampu. Sebuah wadah yang besar dibawa kepada iblis. Di atasnya ada kertas-kertas. Dia pungut dan mulai membacakan banyak hal kepada wanita-wanita itu. Beberapa hal aku tahu, tapi beberapa hal tidak. Ambil 1 jiwa setiap minggu, iblis melanjutkan, dan bekerja dengan jiwa itu sepanjang minggu. Kamu akan kuberi waktu 3 minggu untuk merusak 1 jiwa ini. Kemudian lapor kepadaku. Kamu tidak akan membutuhkan sesuatu, karena kekayaan yang berlimpah-limpah tersedia bagimu. Ingat bahwa jiwa yang kau menangkan pada gilirannya akan memenangkan banyak jiwa untukku. Kerja keras dan akan kuberi ganjaran kepadamu. Jika kau tidak patuh, akan kuungkap jati dirimu yang sebenarnya kepada dunia. Ingat, kamu punya kuasa untuk berubah dalam bentuk apapun seperti yang kau ingini. Akan kukirim apapun yang kau butuhkan supaya kau berhasil. Sekarang pergi dan kerjakan pekerjaanmu dan kembali dalam waktu 1 bulan. Aku ingin menang melawan Allah. Iblis berseru ketika dia melambaikan tangannya lagi dan wanita-wanita cantik itu mulai menuju ke bumi. Oke, sekian dulu untuk hari ini videonya ya. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bye-bye.